Terus apa makna dan kenapa Rasulullah lewat dan mampir di kuburannya Nabi Musa saat menuju Baitul Maqdis? Kan bisa langsung pergi atau lewat jalan yang lain, malah mampir melewati kuburannya Nabi Musa. Dan beliau menuju ke langit menerima perintah salat dari Allah. Dan malaikat Jibril menghentikan Burak untuk Nabi Muhammad mampir di situ menziarahi dan melihat Nabi Musa yang sedang salat di kuburnya. Itu apabila orang-orang jahil melihat kelakuan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, bakal dibilang Jibril ini penyembah kubur, Muhammad adalah orang-orang yang penyembah kubur dan semacamnya, daripada ucapan yang tidak betul. Beliau menuju Baitul Maqdis, kemudian menembus 7 lapis langit, menerima perintah salat dari Allah Ta'ala, tetapi dimampirkan dulu di kuburan. Ini sunnahnya Rasulullah, ini tauhidnya Nabi Muhammad dan tauhidnya malaikat Jibril seperti ini. Seandainya ada orang mau bikin tauhid yang baru selain dari tauhid yang diajarkan Nabi dan tauhidnya malaikat Jibril, makan tuh tauhid buat dia sendiri. Kita mau iman, mau belajar menginginkan keimanan dan menginginkan tauhid sesuai dengan langkah dan ajaran dan petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sesuatu yang hak selain daripada yang diajarkan Allah dan Rasulnya, batil dan sesat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kebiasaan dan sunnahnya bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan menyiksa mereka selama engkau ada di tengah-tengah mereka, dan Allah Ta'ala tidak akan menyiksa mereka selagi mereka beristighfar memohon ampunan Allah. Keberadaan ahli istighfar adalah penyebab diangkatnya musibah dan gangguan, dan itu adalah skoci keamanan yang kedua. Dan keamanan yang pertama, skoci keamanan pertama, keberadaan Rasulullah di tengah-tengah mereka. Adapun keberadaan beliau di tengah-tengah umat dengan jasadnya yang mulia, itu sudah selesai dengan perpindahannya beliau ke alam akhirat. Adapun keberadaan Rasulullah di tengah-tengah umat dengan umat tersebut mencintai, merindukan, meneladani, menjalankan sunnah dan ajarannya, maka ini senantiasa ada di antara umat dan sepanjang zaman selalu ada. Dan keberadaan Rasulullah di tengah-tengah umat dengan dijalankan sunnahnya, kecintaannya dan peneladanannya itu ada, dan juga keberadaan beliau dengan keberadaan para zuriyahnya, keturunannya, terutama pewaris-pewaris sejatinya dari keturunan Rasulullah. Ini adalah ajarannya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, urgubu Muhammad dan fi ahli baitih, carilah Nabi Muhammad, perhatikan Nabi Muhammad dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian perhatikan mereka. Dan juga diriwayatkan di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bahwasanya kerabatnya Rasulullah lebih saya sukai untuk saya sambung lebih daripada kerabat dan keluarga saya sendiri. Allah Ta'ala telah memadukan untuk kalian beragam kebaikan, dan Allah Ta'ala liput kalian dengan keinginan kita mendekat dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian berkumpul dari suku yang berbeda-beda, dari negeri yang berbeda-beda di tempat ini, berzikir kepada Allah semata-mata karena cinta kepada Allah. Kecintaan kepada Allah apabila benar dan sempurna, maka akan nampak di dalam kecintaan kepada para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah, pada orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah, dan setiap manusia yang dicintai oleh Allah Ta'ala menular cintanya kepada Allah kepada mereka juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan sanubari ini semuanya, hati kita semuanya, dengan kehidupan yang hakiki, yang abadi ini. Rasulullah bersabda kepada umatnya, hidupku baik untuk kalian, wafatku pun juga baik untuk kalian. Sahabat bilang, hidupmu ya baik buat kita, kita rasakan, tetapi matimu, bagaimana kok bisa matimu baik buat kita? Hidupku baik untuk kalian, aku mengajarkan sunnah, mengajarkan syariat dan aturan dan ajaran kepada kalian. Adapun hidupku baik untuk kalian sebab amalan kalian disampaikan laporannya. Apabila aku dapati laporan itu baik dari amalan kalian, aku bersyukur kepada Allah. Apabila aku dapati lain daripada yang baik, maka aku memohon ampunan Allah bagi kalian. Dan orang-orang yang beramal soleh dan baik, mereka mendapatkan faedah dengan Rasulullah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga kebagian daripada curahan rahmatnya Allah. Bila Allah Ta'ala menambahkan kita nikmat apabila kita mensyukuri Allah, maka bagaimana nikmat yang ditambahkan oleh Allah apabila Rasulullah bersyukur kepada Allah mewakili kita. Sungguh keagungan yang didapat oleh orang-orang soleh dari tambahan nikmat tersebut, itu berkat syukur dan pujiannya Rasulullah SAW yang melimpah kepada mereka. Pendosa pun juga mendapatkan manfaat dengan istighfarnya Rasulullah untuk mereka. Mereka meraih ampunannya Allah Ta'ala, dekatnya ampunan Allah dari mereka, dekat istighfarnya Rasulullah. Ajarkan oleh Allah Ta'ala, ketika seseorang berbuat dosa dan kezaliman, datanglah kepada engkau. Mereka datang kepadamu dalam keadaan beristighfar kepada Allah, dan sang Rasul beristighfar
memohon ampunan Allah bagi mereka. Cukup sekedar istighfarnya mereka saja untuk mendapatkan anugerah yang besar. Namun Allah tambahkan, dan sang Rasul beristighfar memohon ampunan Allah bagi mereka, mendoakan supaya mereka akan menemukan Allah Maha Pemberi Taubat, Maha Penyayang. Mereka menemukan Allah dengan dekatnya mereka kepada Rasulullah, dengan tajallinya Rasulullah kepada mereka, dengan sifat rahmat, kasih sayang dan taubat. Mereka akan menemukan Allah Maha Pemberi Taubat, Maha Penyayang. Semoga Allah Ta'ala mempersiapkan semua yang hadir, diberikan kesiapan menjadi hati mereka siap menerima kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya, dan diterima oleh Allah Ta'ala istighfar mereka semua. Sang Rasul beristighfar untuk kita semuanya. Para ahli barzah, para orang-orang soleh yang ada di barzah, mereka orang-orang yang mulia, memohonkan ampunan Allah untuk kita, mereka orang-orang yang pun menyaksikan daripada majelis ini. Diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya mereka orang-orang mukminin, orang-orang saleh, orang-orang mukminin di barzah mereka itu laporan dari keluarga mereka, laporan dari umat Islam sampai kepada mereka, dan apabila amal itu baik, mereka memohonkan ampunan Allah dan mendoakan keluarga mereka tersebut yang berlaku baik. Akan tetapi apabila kelakuannya tidak baik, ditunggu bahkan juga sampai mereka keluar daripada doa agar jangan terlalu lama orang ini hidup sehingga makin banyak kesalahan yang dia buat. Maka carilah rahmat yang agung yang besar ini agar kita menemukan Allah yang Maha Pemberi Taubat dan Maha Penyayang.